Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan sebuah manga spin-off Tensura terbaru yang berjudul Clayman Revenge. Di sini kita akan diperlihatkan Clayman yang mulai menyadari kekuatannya yang sebenarnya dan akan menghabisi Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Clayman berhasil membuat Milim Nava sebagai bonekanya, Clayman merasa dengan ini ia bisa menghabisi Rimuru dan Raja Iblis Leon. Bahkan saking percaya dirinya, Clayman merasa jika ia bisa mengalahkan Raja Iblis G Crimson gitu pak. Clayman tertawa dan berkata, sekarang aku telah mendapatkan kekuatan. Kini tak ada lagi Raja Iblis yang perlu ditakuti. Hahaha. Setelah itu, datanglah Laples yang ingin menanyakan sesuatu kepada Clayman. Laples bertanya, Clayman, katanya kau berencana untuk menginvasi Zurazania ya? Padahal akan ada Walpurgis sebentar lagi. Bukankah itu sedikit buru-buru? Bukankah di antara Raja Iblis juga ada perjanjian non-agresi? Clayman dengan tenang menjawab, itu bukan masalah Laples. Bawahan Kumyuran telah dibunuh oleh si slime itu, yang artinya dia ingin merebut posisiku sebagai Raja Iblis. Dan itu merupakan sebuah ancaman bagiku. Aku berencana untuk mengklaim seperti itu di Walpurgis nanti. Lapis berkata, jadi begitu ya, alasan seperti itu sepertinya masuk akal juga. Myuran-chan terbunuh? Clayman menjawab, itu benar Lapis. Jantungnya yang ada padaku sudah menjadi abu. Lapis yang mendengar itu pun sedikit kasihan kepada Myuran. Clayman berkata, karena itulah aku bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban dari si slime itu. Lapis berkata, setelah menghancurkan si slime itu, kau berencana untuk bangkit menjadi True Demon Lord menggunakan jiwa-jiwa dari warga Zurazania ya? Hei Clayman, kau dulu pernah bilang kan, slime yang muncul dalam mimpimu jangan-jangan adalah Majini itu. Namun Clayman malah tertawa dan berkata, hahaha, kau bisa mengingat hal yang sudah lama itu ya Laples. Jangan katakan hal konyol seperti itu. Apa kau ingin bilang bahwa itu adalah sebuah mimpi ramalan? Konyol sekali. Aku telah mendapatkan kekuatan yang bisa dikatakan sebagai kartu as. Justru sekaranglah saatnya aku untuk menyerang. Selain itu aku ingin memberikan laporan yang membahagiakan kepada Kazarim sama yang akan segera bangkit. Laples berkata, jika kau percaya diri sampai segitunya, aku tak akan menghentikanmu. Tapi Clayman, biar ku peringatkan sebagai teman dekatmu. Sebaiknya, jangan terlalu percaya diri soal mengendalikan Raja Iblis Milim. Pastikan kau jangan sampai lengah, Clayman. Clayman menjawab, tentu saja, jangan khawatir Laples, aku akan menang. Setelah itu, mari kita kuasai dunia dan hidup bahagia bersama semuanya. Singkat cerita, Clayman saat ini telah menghadiri Walpurgis dan telah diajar habis-habisan. Bahkan saat itu Rimuru juga senang muak dengan Clayman sambil berkata, siapkan dirimu Clayman. Di satu sisi, Clayman sangat terkejut dan merasa tak asing dengan situasi yang terjadi saat ini. Clayman merasa jika ia pernah mengingat situasi di mana ia sedang terpojok seperti ini. Ini benar-benar jauh berbeda dengan Walpurgis yang Clayman rencanakan. Yang akhirnya, Clayman mengingat mimpinya di mana rencananya yang terbongkar dan para Raja Iblis di sini membuat Clayman dan Rimuru saling bertarung. Clayman sadar jika ini sama persis dengan apa yang terjadi di mimpinya dahulu. Clayman yang terlihat putus asa itu pun bergumam, sekarang sudah jelas, slime yang membunuhku di mimpi itu ternyata memang benar-benar dia. Apakah itu benar-benar sebuah mimpi ramalan? Clayman pun mulai kena mental. Saat itu, Rimuru bertanya dengan Raja Iblis G Crimson dengan berkata, aku akan bertanya sekali lagi, jika aku mengalahkan Clayman di sini, apa itu berarti aku boleh mengaku sebagai Raja Iblis? Gi menjawab,
Tentu saja, jika kau bisa melakukannya di depan kami semua, aku akan mengizinkanmu mengaku sebagai Raja Iblis. Gi juga berkata kepada Clayman, Clayman, jika kau seorang Raja Iblis, kalahkan dia dengan kekuatanmu sendiri. Di satu sisi, Clayman sudah menduga jika Gi Crimson akan berkata seperti itu. Bahkan semuanya seperti sudah pernah didengar dan dilihat oleh Clayman di mimpinya. Clayman yang sudah kena mental itu pun bergumam, jika semuanya sesuai dengan mimpi itu, maka setelah ini aku akan dikhianati semua orang dan aku akan mati. Karena sudah tak mungkin untuk meminta maaf, Clayman pun akan berusaha melawan sebisa mungkin. Yang akhirnya, Clayman pun dihajar habis-habisan. Clayman yang dihajar habis-habisan itu pun mulai berubah dalam mode tempurnya agar terlihat mengintimidasi. Clayman berkata, jangan sombong dahulu. Dasar slime yang hanya meminjam kekuatan dari naga jahat, Clayman pun berusaha mengulur waktu sebanyak mungkin sambil mencari cara untuk bertahan hidup. Segera setelah itu, pertarungan Clayman melawan Rimuru pun berlanjut. Dan pada saat itu, Clayman mengingat dalam mimpinya jika ia akan menerima pukulan kuat dari arah kanan. Dan benar saja, Clayman dengan sigap langsung menghindari pukulan tersebut. Di satu sisi, Gi sedikit memuji Clayman karena bisa menghindari serangan tersebut. Clayman tertawa dan bergumam, hahaha. Begitu ya, dengan memanfaatkan mimpiku untuk memprediksi gerakannya, aku bisa menghindari bahaya. Apa bisa dibilang ini kekuatan untuk memprediksi? Jika aku memanfaatkan kekuatan ini dengan baik, aku akan menjadi tak terkalahkan. Namun tiba-tiba, Rimuru langsung melesat dan melepaskan tendangannya tepat di wajah Clayman. Clayman pun terhempas dengan cukup jauh. Clayman berkata, sial, aku tak bisa mengingat setiap detail kecil dalam mimpiku. Clayman yang sudah kewalahan itu pun berencana untuk menggunakan Milim yang merupakan kartu asnya. Tapi Clayman mengingat jika di mimpinya, Milim hanya berpura-pura dikendalikan. Tapi meskipun begitu, Clayman tetap ingin mencobanya. Clayman dengan sopan meminta Milim untuk menggunakan Stampede dan lenyapkan semua orang yang ada di sini. Dan benar saja, Milim saat itu tertawa dan berkata, "Wahahaha, kenapa aku harus melakukan itu, Clayman? Rimuru dan yang lainnya adalah temanku. Wahahaha." Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut. "Milim, bukannya kau dikendalikan?" Milim berkata, "Tak mungkin Clayman bisa mengendalikanku kan? Aku hanya berpura-pura dikendalikan." Wahahaha. Clayman yang melihat itu pun memasang tampang konyolnya dan bergumam, "Hadeh, sudah kuduga. Sial. Harusnya aku kasih dia manisan saja daripada menggunakan item Lord of Domination itu. Setelah ini pasti Frey akan mengkhianatiku dan orang di sebelahnya itu adalah Carrion yang sebenarnya masih hidup. Benar, ini semua sama persis dengan apa yang terjadi di dalam mimpiku. Aku menjalani rute yang sama dengan mimpi itu." Clayman pun mulai putus asa dan mengingat masa lalunya. Tapi di saat Clayman mengingat rekan-rekannya, Clayman mulai mendapatkan semangatnya kembali dan tak ingin mati. Berkat tekadnya tersebut, Clayman saat itu pun telah berevolusi menjadi True Demon Lord. Tapi Rimuru dengan santai akan menghadapi Clayman tersebut. Yang akhirnya, semua yang terjadi masih sama saja seperti dalam mimpi Clayman dahulu. Rimuru saat itu pun langsung melepaskan Beelzebub untuk melahap Clayman. Clayman yang sudah diambang kematian itu pun bergumam, "Jika aku bisa memanfaatkan mimpi ramalan itu lebih awal, aku pasti bisa merubah segalanya." Dan pada akhirnya, Clayman pun dilahap sepenuhnya oleh Raja Iblis Rimuru. Tapi sesaat kemudian, kita diperlihatkan Clayman yang berada di tempat tidurnya dan telah membuka matanya. Clayman yang kebingungan itu pun bertanya-tanya, "Apa aku masih hidup? Apa aku berhasil kabur?" Dan pada saat itu, Clayman melihat sebuah angka yang tertulis 1/3 di pojok penglihatan matanya. Clayman pun bertanya-tanya apa maksudnya ini. Setelah itu, Clayman pun menemui Laples yang telah datang. Dan betapa mengejutkannya, Clayman merasa jika kata-kata Laples sama persis seperti di waktu itu. Clayman kemudian menebak maksud kedatangan Laples ke sini. Clayman berkata,
Maksud kedatanganmu kemari untuk menanyakan Koenig kan, Laplace? Laplace yang mendengar itu pun sedikit terkejut dan berkata, "Oh, kau bisa tahu ya, Clement?" Laplace kemudian mulai membicarakan soal Koenig. Tapi di satu sisi, Clement sangat terkejut dan mulai menyadari sesuatu. Clement menyadari bahwa kekuatannya bukanlah meramal lewat mimpi, tapi aku dapat kembali ke 70 tahun sebelumnya untuk mengulangi hidupku. Itu berarti kekuatanku adalah time loop atau mengulangi waktu. Ya, jadi gini Pak, konsepnya ini seperti Subaru di anime ReZero gitu Pak. Clement yang menyadari kekuatannya itu pun tertawa jahat dan bergumam. Ini bagus sekali. Kalau begitu, kali ini aku akan menghabisi hidupmu dengan tangan ini, Rimuru Tempest. Jika kau tak ingin mati, janganlah mendekat. Hahaha. Bagaimanakah takdir Clement yang telah mengulangi hidupnya kembali? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。